Dikatakan di sini thabata fi sahihain an Anas radhiyallahu taala anhu, ditegaskan di dalam dua hadis sahih yaitu Bukhari dan Muslim. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Jadi Anas bin Malik meriwayatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam punya kebiasaan ketika hendak mau masuk ke kamar mandikah itu atau ke toiletkah itu, Nabi membaca doa, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya Allah, aku meminta perlindungan padamu dari syaitan laki-laki dan syaitan perempuan. Nah, makna ini dijelaskan di dalam kitab Tuhfatul Ahwaz, syarah daripada kitab Sunan Tirmizi yang disusun oleh Imam Muhammad At-Tirmizi yang lahir 209 Hijriah, meninggal 279 Hijriah. Nabi ajarkan doa ini sebelum masuk. Jadi kalau sudah masuk jangan dilafadzkan, karena di situ ada nama Allah. Ini di luar toilet, di luar kamar mandi, baru dilafadzkan. Seandainya lupa baca, ingatnya sudah posisi di dalam kamar mandi atau di dalam WC. Padahal kita biasa membaca tapi lupa atau buru-buru, tahu-tahu sudah ada di dalam kamar mandi atau di dalam WC, maka bisa dibaca dalam hati tanpa dilafadzkan. Dibaca dalam hati tanpa dilafadzkan. Tapi kalau posisi di luar, dilafadzkan. Hadis ini juga mengandung makna di dalam kamar mandi itu banyak syaitan, di dalam WC itu banyak syaitan, sehingga Nabi mengajarkan doa berlindung daripada syaitan laki-laki dan syaitan perempuan. Karena kenapa? Karena di dalam kamar mandi, di dalam WC, di situ tempat berkumpulnya syaitan. Kenapa bisa jadi tempat tersebut berkumpulnya syaitan? Ada seorang ulama Tariqah Naskabandiyah bernama Syekh Muhammad Amin Kurdi Naskabandi. Nah, beliau punya karya ilmiah berjudul Tanwirul Qulub fi Mu'alamati Alamil Ghuyub. Dalam kitab tersebut dijelaskan, di saat kita hendak masuk ke kamar mandi, ada malaikat yang tugasnya itu selalu bersama kita. Setiap orang punya malaikat penjaga. Tapi di saat mau masuk ke dalam kamar mandi, ini malaikat tidak ikut masuk. Ketika kosong dari malaikat, disitulah kesempatan syaitan dia berkumpul. Oleh sebab itu, doa yang Nabi ajarkan meminta perlindungan. Di saat kita membaca doa tersebut, maka dijaga oleh Allah Ta'ala dari gangguan syaitan ketika kita berada di dalam kamar mandi ataupun di dalam WC. Akan tetapi Al-Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad dalam kitabnya An-Nasaihud Diniyah wal Wasaya Imaniyah juga dijelaskan oleh Al-Imam Abu Hamid Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali At-Tus yang lahir 450 Hijriah, meninggal 505 Hijriah, di dalam kitabnya Ihya Ulumuddin. Kemudian dijelaskan oleh Syekh Muhammad Murtada Az-Zabidi dalam syarahnya Ithafus Sadatil Muttaqin yang mensyarahkan Ihya Ulumuddin. Ketiga ulama ini, ulama besar, para aulia, para sholihin, mereka mengatakan hukumnya makruh berlama-lama di dalam kamar mandi dan di dalam WC. Karena durasi waktu doa ketika kita membaca, benar ada penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Namun jika terlalu lama,
itu bisa masuk setan. Jadi gak boleh terlalu lama di dalam kamar mandi sama di dalam WC. Nah ini akhir zaman, ada orang baca koran lagi buang air besar, koran dibaca dari awal sampai akhir. Ada juga yang luar biasa zaman sekarang, di dalam WC ada telepon, ada yang bawa handphone sambil telepon berjam-jam. Jadi hal-hal seperti ini hukumnya tidak baik. Hukumnya tidak baik. Makanya namanya makruh. Kalau makruh ini ada dua, ada makruh tanziha, ada makruh tahrima. Ada makruh yang hukumnya tanzih, ada makruh yang mendekati haram. Dalam kasus ini ada ikhtilaf, ada perbedaan pendapat para ulama. Tapi hukumnya secara global adalah makruh, tidak baik. Cukup saja lagi buang air, selesai buang air sudah. Namanya qada'il hajat kalau bahasa Arab. Penuhi hajat, sudah selesai, keluar. Gak perlu lagi nelpon di situ. Tidak perlu lagi ya baca koran di situ. Nah, itu bukan pada tempatnya. Tempat najis. Jadi syaitan ini suka berkumpul di tempat-tempat yang kotor. Tempat-tempat yang kotor. Makanya Islam mengajarkan at-taharatu syatrul iman, kesucian separuh daripada keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini hikmah besar. Ini doa jangan ditinggal. Dibaca ketika mau masuk kamar mandi atau WC. Nah, setelah masuk kamar mandi kita cebok. Cebok juga ada doanya ketika bercebok. Tapi harus dibaca di dalam hati karena posisinya di dalam kamar mandi atau WC. Sambil cebok baca doa, Allahumma tahhir qalbi minan nifaq wa hassin farzi minal fawahish. Ya Allah, sucikanlah hatiku, tahhir qalbi minan nifaq, dari penyakit munafik, wa hassin farji minal fawahish, dan jagalah kemaluanku dari perbuatan-perbuatan yang keji. Sambil cebok baca doa tersebut. Keluar baca doa lagi. Ini redaksinya bermacam-macam. Ada yang paling pendek, Alhamdulillahilladzi azhaba anni adza wa yabqa ma yanfa'uni. Itu biasa riwayat Imam Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah, riwayat tersebut. Segala puji bagi Allah yang menghilangkan dariku gangguan. Yang menghilangkan dariku gangguan. Karena kotoran ini kalau tidak keluar jadi bermasalah kita. Orang kalau tidak buang air besar 2 hari, 3 hari, 4 hari, pasti dia bermasalah. Pasti terganggu kesehatannya. Makanya doa tersebut mengatakan, ya Allah, hilangkanlah dariku gangguan, al-adza. Sampai dikatakan ada orang, mohon maaf, ada orang susah buang angin. Itu jadi penyakit. Sampai ada yang berobat ratusan juta hanya untuk bisa buang angin. Nah, ini kalau menetap tidak normal, sebagaimana siklus biasanya manusia yang sehat, sehatnya itu sehari buang air 1 kali, air besar, buang air besar. Tapi kalau sudah keluar dari batas ini, maka penyakit. Laki-laki, kalau perempuan agak beda sedikit. Oleh sebab itu ketika keluar kita ucapkan syukur, Alhamdulillah. Kenapa syukur? Alhamdulillah normal, ini penyakit keluar. Coba kalau sudah masuk gak keluar-keluar, waduh, sumpek juga. Yang ada penyakit, mohon maaf, kotorannya keras, susah keluar. Sudah masuk gak bisa keluar, kotorannya susah dia. Itu kadang-kadang nikmat yang sedikit seperti ini itu punya pengaruh yang sangat besar bagi kehidupan kita. Makanya wajib disyukuri dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan wajib banyak mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nah, ini
masalah ketika masuk ke dalam kamar mandi atau WC. Kemudian dikatakan yugalu al hadis, rawaina fi ghairi sahihain. Kami riwayatkan di dalam riwayat yang bukan berasal dari Sahih Bukhari dan Muslim. Ada riwayat yang lain. Kalau yang tadi itu hadis sahih. Hadis sahih. Riwayat yang lain ditambah dengan kata bismillah. Kalau yang awal tadi kan langsung Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Riwayat yang kedua ditambah bismillah. Diawali dengan bismillah Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith.